Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najma Al-Fatihah. Di sini aku mau membuat tutorial H+3 untuk modul kedua nonlinear dalam teori solitary. Solitary itu adalah sebuah metode di mana yang gelombangnya itu tunggal, jadi hanya ada satu kali puncak. Ya gitu. Jadi kalau misalnya penggambarannya itu nggak ada foto yang gedenya, kita ambil dari buku teknik pantai aja. Gambaran dari solitary itu seperti nah ada satu puncak gelombang aja. Kalau nggak kelihatan sorry, lightingnya buruk. Anyway, jadi di sini aku karena udah ngelakuin data 1 dan data 1, 2 sama 3. Jadi di sini data 1 sama 2. Jadi aku bakal ngelakuin data 3 kali ini. Jadi pertama kali kita lakukan itu kita masukin NIM dulu. NIM aku tuh 2605 140 141. Terus enter aja. Nah, kenapa sama seperti ini guys? Kita kecilin. Kita desimal, kita hapus. Karena kita ngambil 3 angka di belakang koma, jadi aku ambil 0,141. 00. Anyway, ini di sini ini sama dengan data asli plus NIM. Jadi data aslinya itu 5 yang si B5 ini ditambah sama NIM kita. Jangan beri kunci. Sorry. Sebenarnya ini nggak perlu di drag sih, karena ini cuma ada 2 doang. Karena kalau agak males, gue drag aja. Anyway, ini juga, ini kalau ini nggak perlu tambah ya guys, karena sifatnya apa? Gravitasi itu mutlak. Tuh, ini kebetulan aku kan tidak hafal ya. Coba kita cari dulu di sini. Maaf ya guys, agak sedikit tidak hafal ini. Kebetulan. Oke, kita juga sekalian buka si ininya. Gelombang. Kita buka si apa namanya? Grafik RD-nya. Nanti kita akan pakai. Tapi untuk sekarang mungkin dulu. Ntar ya, loading banget. Coba aku lihat di sebelah aja deh. Maaf ya. Sebelumnya C itu SQRT. Sebenarnya ada di sini juga sih. Ini ada nih. Maaf ya. Sama dengan SQRT kurung si G dikali kurung H mana H plus D. Salah aku. Ini kok ini ya? Ini harusnya itu G. Nah, untuk 2 kali anyway. Ntar aja deh. Lalu kita ke elevasi gelombang. Elevasi gelombang ini dari vektor. Oke, ini udah dapat sama dengan untuk elevasi gelombangnya dengan si C5 kita kunci, terus sekali kita buat kurung 2 kali 1
1 per cos H buka kurung SQRT buka kurung 2 kali 3 dikali sama si hanya lagi, terus kita kunci lagi, 4 buka kurung dibagi buka kurung 4 dikali buka kurung si nilai D nya, terus kita kunci, lalu kita pangkat 3 buka kurung 3 kali buka kurung 13 si min 5 nya itu, terus kita kunci bagian yang 13 nya aja. Terus kita kurang si nilai C nya, terus kita FN4 kita kali ini 14 ini 0 kita kurung 5 kali terus pangkat 2 bentar ini udah kunci belum sih? Sudah ini belum kunci bentar takutnya ada yang salah, cek ulang dulu. Udah benar oke, udah benar, kita enter langsung, terus kita drag ke kanan, lalu kita drag ke kiri, ke bawah, sorry, ke bawah. Anyway, next itu ada jarak dasar ke permukaan air atau YS. Rumusnya adalah, ini lebih gampang ya, sama dengan C6 atau D-nya, kita kunci F4, lalu kita tambahkan dengan nilai dari si dia, B14, sorry, si dia, maksudnya si elevator gelombang. Lalu kita enter aja, terus kita drag ke kanan, ya betul, lalu kita drag ke bawah. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari si yes. Lalu next kita ke yang si HD ini. HD ini dapat dari mana? Ya udah pasti dapat dari H per D. Bagi aja H per D nih. H per D. Nah, enter. Terus sekarang kita memerlukan kertas ajaib. Kertas ini gambar 2.21 fungsi M dan N pada teori gelombang tunggal atau solitary ini. Karena kemarin aku udah pakai pulpen biru sama pulpen hitam, jadi aku mau pakai pulpen merah kali ini. Merah tuh mana itu garis kita dapat di berapa itu 0,87 cius ini. Oh iya, kemarin kata kakaknya ini kan sebenarnya sampai 0,8 doang. Kalau H per D nya itu lebih dari si garis di sini, kamu harus bikin sendiri garisnya. Ini aku bakal bikin sendiri, guys. Untuk garis ya. Katanya suruh mengira-ngira kira-kira tuh kan kalau misalnya kan dari jarak si 0,7 sama 0,8 itu kan punya jarak sendiri. Kita kira-kira jaraknya berapa? Kita hitung jarak berapa. Aku cek dari sini deh, aku salah. Itu 1,9. Wah, aku salah guys, 1,8. Soalnya beneran 1,9. Sorry ya, agak error dikit. Anyway, ini 1,9. Ya, 1,8 tuh kirinya. 1,9. Di sini.
dulu ke kanan. Aku garis kayaknya agak lama guys. Aku nggak tahu bakal hasilnya bakal ada yang lebih dari si angka itu. Nol koma 9. Berapa kita dapat? Yang ini kita masuk buat 0,8. Terus bawahnya 0,9. Panjangnya ini dari 0 sama 1,9. Lalu kita langsung aja deh. Oh ini aku belum bikin si N sama M nya. Kira-kira hasilnya bakal seperti ini. Aku gak tau kelihatan atau enggak. Sebentar. Kelihatan gak? Oke, ada garis yang lebihnya. Tuh. Terus kita balik lagi aja. Kita interpolasi. Seperti biasa. Sama dengan batas bawah. Sama dengan kalau saya bisa bilang tuh apa batas bawah X, nah X ya. Nah X. Kurung 2 kali. Sorry. Terus si B dikurang si A dibagi dikurung dibagi buka kurung C dikurang A tutup kurung 2 kali terus dikali buka kurung atas dikurang lagi atas bawah tutup kurung enter. Kebiasaan banget kata lu, sorry ya. Atas terus tutup kurung deh. Bentar. Aku nggak tahu ini kenapa enggak. Aku tuh sukanya kan kalau misalnya dia di tengah ya kita ketengahin aja guys. Sebenarnya nggak harus sih, tapi aku banyak mau aja. Ini kita dapat nih 0. Ini kayaknya tinggal connect aja deh seingetku. Mana sih? Oh bukan kita nyari N sama M. Ini yang tadi kita udah dapat 1,476 ya, intinya situ. Kita bikin garisnya dulu. 1,476 sebentar satu. Oke, kira di sini. Aku pakai yang hitam. Merah ya kali ini. Tarik garis ke atas. Nggak ada papan jalan, jadi harusnya ini semoga ini enggak ini ya. Enggak masih ada penggaris, jadi harus aman. Kita tarik garis aja. Terlalu sesuai dulu takut miring. Tarik garis aja. Oke. Terus kita udah dapat. Kita tarik garis lagi untuk mendapatkan nilai N sama M nya. Suruh deh. Oke, ini kalau ini tadi aku udah ngeluarin ini. Nah, ini kita gambar di sini aja karena mungkin takutnya
mungkin nggak terlalu ketahuan juga. Nah ini kan karena aku tadi ngelebihin sini, itu kira-kira segini kita bikinnya. Ya Allah, nggak bisa. Kalau pakai pensil gini susah ya. Kita ini kayak gini ceritanya. Ini tuh kasih deh 0 0,9. Sumpah ya Allah jelek banget. Maaf ya. 9. Terus tadi aku mau warna apa? Merah. Warna merah. Tadi aku nemu di sebentar. Agak ngedeket di sini karena dia 1,47. Sedangkan dia kan 1,9 ya. Jadi 1,7 kira segitu. Ini aku lupa gambar garis N sama M-nya. Ini kan kayak kesana. Aduh, agak jelek. Harusnya agak ke atas dikit. Anyway. Di gambarku lumayan bagus kok. Ini emang gara-gara aku nggak biasa pakai yang apa? Pensil laptop gini. Tarik ke atas. Intinya kayak nariknya tuh kayak ke atas ini. Maaf. Ini harus lurus ya. You know lah, harus lurus. Terus kita tarik garis dari sini. Nah, kok agak beda ya? Oh, mungkin gara-gara aku gambarnya jelek. Harusnya kalau dia gambar aku karena dia agak kan ke atas ya. Dia kan kayak agak ke atas gini kan. Terus nabrak di sini jadi aku mau gambar dari sini. Kayak di bawah deket di bawah 7 gitu lah, di bawah 7. Kalau ini juga kayak harusnya agak lebih ke atas lagi. Atas lagi gini. Gak sejelek itu sih, tapi intinya ya gitu. Jadi aku tuh dapatnya dia tuh di pertengahan. Ya di pertengahan antara 10 dan batas tengah dari si dia. Ya kira di sini lah. Ya sekitar di situ. Nah itu katanya. Enggak, kalau aku unjungin takutnya nggak terkelihatan. Anyway, kita langsung aja ngisi si ini. Udah pasti 0. Pasti 0. Terus ininya kita ukur dulu. Itu apa? N. Dari kan aku nggak dapetnya garis dari yang 0,6. Kita dari 0,6 ke garis si merah ini. Dapat 1,65 ini sih, sumpah. Aku tidak mau sok-sok ini, tapi ini benar 1,65. Terus kalau totalnya itu 1,8. Ya, tuh aku cek lagi udah tahu. Soalnya dari tadi kan kita pakai kertas yang sama. Kita udah tahu kan panjangnya berapa. Tapi kalau misalnya mau lebih teliti lagi, boleh. Boleh banget. 7. Iya. Ntar kalau kita pasta aja lah guys. Hamlah di praktikum. Pas di praktikum juga suruh copy paste aja. Jadi aku ikutin praktikum. Terus ini 1,5 pas. Ini anyway ini 0,5 1,8. Terus 0,9 terus copy aja paste. Ini kita connect N sama nilai M. Lalu ini udah kelihatan banget. Oh iya ding, aku kan ini berapa? 141. Belakangnya berapa? 1. Berarti nih aku dapet yang mana? Ini. Yang di YS-nya itu di X sama dengan min 2 sama T sama dengan 4. Nah, sama dengan min 2 T sama dengan 4. Ini banget nih. Betul. Kita highlight aja. Sebenarnya ini kayak nggak perlu di highlight, tapi pas praktikum aku juga nggak highlight. Tapi kalau misalnya ternyata nggak perlu di highlight, maaf ya kak. Intinya ya udah. Intinya yang harus di highlight sebenarnya ini sih. Iya ini doang sih. Nggak ada yang juga di highlight guys. Ntar bakal dipakai juga. Sorry. Like dikit. Anyway, sama dengan ini kita masukin rumus aja langsung.
sama dengan 1/3. Aku mau ngeliat ini, coba ternyata aku nggak ngasih si itunya dikali. Oh, tutup gak sih? Harusnya dikit nggak apa-apa ya guys. Yes, nah ini sedia. Terus dia sama dengan 2/3 kali, harusnya sama juga sih. Terus nggak perlu di ini, tapi ya udahlah, aku udah telanjur. Nilai D, ini sama dengan 2, sama dengan nilai D ditambah ya, tambah sama, nah ini kasih gelombang. Ini bisa dibilang N juga, nggak dibilang nggak N, tapi kayak N itu sih, kayak N loh, tapi lebih lurus lagi, di bawah lagi. Ini panjang, my god. Bismillah. Kayak ini tuh harus teliti banget karena panjang sekali guys ya. Oke, let's go. Sama dengan, aku langsung aja saya 10 gitu ya guys, karena ini panjang kalau aku nyebutin ini satu-satu kayak bakal lama banget. Terus B32 kita kunci, terus kita kali, buka kurung, 1 ditambah cos, buka kurung, radians, buka kurung lagi, B33 kita kunci, terus kita kali B37, tapi B nya aja yang dikunci. Kalau B nya dikunci tuh ini apa namanya, shift 4, terus 7 dibagi sama C6, terus kita kunci keduanya, terus kita tutup 2 kali, kita kali cos H, buka kurung, B33 kita kunci, kita kali C36 yang kita kunci, terus kita bagi C6 FNF4, tutup kurung 2 kali, dibagi buka kurung 2 kali, cos, buka kurung, radians, buka kurung, B33 kunci dua-duanya, terus dikali B37, kita kunci bagian B nya aja, lalu kita bagi C6, tutup kurung 3 kali, lalu kita tambah ya, tambah kurung cos H, kurung B33 udah kunci nih. Nggak bisa. Kita kali C36, kita kunci bagian 36 aja, terus kita bagi sama C6, kunci, tutup 3 kali, kita pangkat 2, enter deh. Alhamdulillah bener guys, soalnya pas kemarin tuh kayak banyak yang salah di bagian sini tuh. Waduh, ada kesalahan di mana nih Gusi? Wait, kemudian ketiga. Ya Allah, ini belum dikunci. Bayangin tuan, karena belum
Ini aja belum dikunci, satu aja bakal mempengaruhi semuanya guys. Perhatikan asisten. Ini kita ke slide kanan. Bismillah ada. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Sudah deh. Anyway ini sebenarnya connect aja ini coffee. Karena di bawah itu sama aja rumusnya. Jadi kita paste link. Paste link, yes, paste link. Lalu kita beranjak ke kecepatan vertikal. Ini panjang juga guys, oh my god. Sama dengan ini aku bacain, langsung bacain aja. F4 kali B32 F4 ke kurung sin. Kayaknya ini sama aja tapi bedanya ini sin gitu. Tadi tuh radian, tadi tuh cos. Buka B33 Fn4 dikali B45, B-nya aja yang dikunci. Terus dibagi C6 Fn4 itu 2 kali, kurang 2 kali, dikali sin H, terus dibuka kurung B33 Fn4 dikali C44. Kita lock untuk si C nya aja sebagi C6 Fn4 kurung 2 kali dibagi buka kurung 2 kali cos kurung radians, terus buka kurung B33 Fn4 dikali B45, B nya aja yang kita kunci. Lalu kita bagi C6 Fn4 kurung 2 kali ditambah buka kurung tambah kosa dulu, tambah kosa buka kurung B33 Fn4 sekali C44 aja kita kunci. Lalu kita bagi C6 Fn4 berkurung 3 kali, terus kita pangkat 2, enter deh. What? Tuh kan aku bingung nih, salah di mana lagi. Aku salah di mana lagi. Udah benar. Udah. B33 udah. Astagfirullahaladzim. Kali ini pun aku nggak tahu salah di mana. Aku udah nyamain percis sama ini. Why? Maksudnya apa ya? Ini aku bingung loh. Aku salah di mana? Kasih tahu aku salah di mana. Aku masukin apa yang salah? Tell me. Kayak ya Allah. Mana? Aku udah masukin benar guys. Udah aku cek pun benar. Waduh, ternyata gila ya. Gila. Kurang kali doang loh. Astagfirullahaladzim. Ini mata harus bener melek nih. Maaf baru bangun tidur. Ini baru jam segini baru bangun tidur. Nggak bisa.
Tuh, nggak baru bangun sih. Tapi maksudnya baru bangun sebenarnya. Aku masih ngantuk, aku tetap mengerjakan. Anjay, profesional bro. Anyway, ini kita masuk ke kecepatan maksimum. Langsung aja nggak sih daripada video lama-lama. Langsung aja nih, buat kurung. Terus C10, FNF4 kali B32, FNF4 lagi, kurung, bagi buah kurung 1 ditambah cos radians. Bener. Terus buah kurung B33 FNF4 sekali B52, tapi B nya aja yang dikunci. Lalu tutup aja, dibagi C6 FNF4. Kita tuh 2 kali deh, enter deh. Sini langsung kita drag ke kanan, kita drag ke bawah. Sudah. Lalu kita next ke volume transport aja. Ini lebih pendek sih. Thankfully, rumusnya pendek. Cuma sama dengan buah kurung 2 kali 16 dibagi 3 tutup kurung dikali C6 dipangkat 3 dikali C5 tutup kurung dipangkat 0,5. Jadi sebenarnya 0,5 ini adalah apa? 0,5 adalah akar, karena dia itu setengah, jadi sama aja itu kayak akar 16 bagi 3 dikali sama C6 ini adalah nilai D pangkat 3 dikali sama nilai H-nya atau C5 gitu. Itu udah rumus dari volume transport. Kita next aja ke energi aja langsung guys. Kurung 8 bagi 3 8 bagi kurung 3 dikali SQRT. Lalu kita buah kurung 3 kurung 2 kali 1025. If you ask 1025 itu apa? 1025 itu adalah massa ya guys, massa air. Sebenarnya some people said 1000 km per m kubik kalau nggak salah. Maaf kalau nggak salah, intinya itu 1000, tapi some people juga pakai yang apa 1025, depends sih. Terus ini C5 pangkat 1,5 ditutup kurung dikali buka kurung C6. C6 itu apa? C6 itu D. C5 itu apa? C5 itu H. C7 apa? C7 itu G. Oke. Pangkat 1,5 2 kali dikali 10 pangkat minus 3. Enter. Yay, kita sudah mendapatkan. Ini tapi belum tamat ya guys, kalian harus masih berjuang lagi membuat grafik. Anyway, ini kayak hapus aja ini karena nanti kita bakal buat grafik di sini. Tapi kalau mau tetap dipakai terus grafiknya terbawa juga nggak apa sih. Kalau aku sih personally enggak deh. Ya gitulah, aku maunya grafiknya di kanan semua tuh. Kita pernah bikin yang grafik elevasi gelombang. Ini kita taruh di sini aja. Ya, kita select data dulu. Add data. Oke, ini series name-nya. Itu yang pertama itu X sama dengan minus 5. Yang ini. Oke. Series X values-nya adalah dari nilai si ini. Terus Y values-nya adalah nilai si ini. Nilai mutlak dari si T. Bukan mutlak sih, lebih ke arah kayak nanti kita bakal pakai ini mulu. Terus kita tambah X sama dengan 4 sama dengan 94. Ini kita ambil stop dulu. Nah, ini agak makan waktu ya guys.
Nah guys, kalau aku diem dong ini mode serius banget ya. Tapi dari yang aku lakukan sudah ketahuan lah aku lagi ngapa-ngapain. Dah. Thank God. Ini udah sama belum sih? Aku takut salah. So, kemarin tadi aku tuh kayak salah input gitu loh. Harusnya dia tuh sudah benar ya. Anyway, jangan ditaruh sini. Alhamdulillah. Ini penamaannya kita kasih nanti ya guys. Kita bikin grafik dulu aja. Penamaannya aku kasih di akhir karena itu pas sudah fullnya aja. Naik dikit. Main kayak dia aja. Select data. Tadi kan kita terhadap si X ya. Maaf lupa dikit. Terhadap T, sorry tadi terhadap T, sekarang terhadap X. Terhadap X. Select data. Terus kita add aja series name-nya itu T sama dengan 0. Berarti X values-nya itu kita ambil yang ini, min 5 sampai 5. Ini kita copy aja karena ntar bakal kita pakai setelah ini. Biar nggak usah nge-drag lagi. Salah. Sayang Q. Dari 0 sampai sedia. Dari min 5 gitu. Nah, tinggal sama dengan 1. Enter. Ctrl enter. Terus ini. Ini teksanya. Nah, kita ngelakuin hal yang sama. Semua aku udah lemas banget ini ya. Kok X? Kalau iya kita X guys ini. Min 5. Yuyur malas. Yuyur. Kayak ini banyak banget kita harus masukin kayak. Lo pikir gue punya waktu? Punya kok kak, punya. Sumpah beneran punya, real. Free banget. Y values-nya kita samain
kita bukan samain sih, lebih karena kayak nilainya tuh emang segitu gitu. Karena dia kan melihat dari kan terhadap T-nya tuh berapa, T-nya tuh yang ini, terus ini masukin lagi deh, kayak banyak banget gitu. This is too much, I can't handle it anymore. No, nggak ada yang bercanda. Ini masih agent, masih. Sebenarnya masih easy, tapi kayak we have a lot thing to do. Like this is not the only thing that we did. Jadi kayak karena aku tidak se-free itu. Cius ini mah, cius. Tapi kita diberikan kayak tantangan yang sangat kenapa. Tapi ya apa-apa sih, mungkin biar melatih kita. Kalau kita dipelanin mulu, kapan menjadi hebatnya? Ya saya benar-benar setuju. Saya tidak pernah menentang. Setuju. Kelautan jaya. Anyway, sebenarnya aku tadi mau buat jokes, tapi risky, jadi tidak usah. X93. Wait, gue nggak salah masukin kan? Takut salah masukin. Oh nggak aman harusnya. Enggak. Kelihatan kok kalau misalnya salah masukin. Ih takut banget deh. Tadi kan aku selalu bikin data kedua, sama aku ngelengkapin data 1. Yang kemarin kan praktikum ada yang belum masuk, ada yang belum selesai. Terus aku selalu masukin dulu, terus kayak kesel banget, kayak kapan selesai gitu, kayak I have a lot of things to do. Oh my god, aku salah masukin. Ini 4. Kayak I have a lot of things to do, tapi kayak lo tidak membantu gue sama sekali gitu. Maksudnya kayak you're not helping at all, malah membuat gue bekerja 2 kali. Like what the fuck? Are you hate me? Do you hate me? I hate myself. No, just kidding. No guys, yang nonton please, aku tidak hate myself. I love myself. I know I'm yapping too much. Maaf ya guys kalau aku kayak ngobrol berbincang. Aku kayak ngomong. Ini biar tidak bosan. Aku tuh bosan ini kayak. Sebenarnya ini kayak not that hard. Tidak yang sampai harus kayak gini. Enggak, tapi kayak oh my god, gue harus masukin satu-satu. Gue harus menjadi orang teliti. Ya, aku nggak bisa bilang aku nggak teliti sih, tapi kayak ide flexing. Tapi itu kayak lu tahu nih, lo ada tugasan lain, terus kayak tapi lo harus jadi ini gitu. Karena lu tahu ini juga penting dan ini tugas juga. Tapi lu mau jadi yang lain juga. Kayak, tapi tidak apa-apa. Kita harus berjuang. Soalnya kayak sebenarnya ada tugas kelompok gitu kan. Terus kelompok gue tuh, maksudnya kalau gue sih udah, tapi kayaknya yang lain belum. Terus presentasi nanti. Kan jadi kayak anjing gitu. Maaf, pasar. Anyway kayak please lah yang lain kerja. Sorry guys, ini enggak gitu sih. Sebenarnya lebih kesel dari pas minggu lalu sih. Kelompok juga. Nah, kita tuh baru ngerjain ini terlalu kayak hamin berapa menit kayaknya juga. Kayak please ya. Gue tuh kan karena paham ya, kayak lu udah ngerjain dari kemarin malamnya. Terus temen lo ada yang gak ngerjain karena dia keteteran. Like gue juga keteteran, bukan lo doang yang keteteran, gue juga keteteran. Tapi kayak soalnya kan kayak gue sibuk banget lah, lu ada organisasi, gue ada organisasi, gue juga megang proker, gue juga sibuk. Tapi kayak bisa lu gak masukin, dan akhirnya dia gak masukin guys. Anyway, dia gak masukin. Tapi kayak maksudku itu kayak tapi nggak apa-apa sih karena dia baik. Kalau orangnya baik, tapi julid
orang ada yang julid banget kata gue. Semua hal tuh dia kayak bukannya gini. Anyway, nah kita masuk ke kecepatan horizontal ya. Pegel kan gue, tangan gue udah kayak please help me gitu. Enggak, harus kerja aja. Maaf, lagi mode kakef. Bukan kakef sih namanya. Javier Store. Aku nggak tahu Javier Store atau Javier apalah. Itu dia. Yang 4 ini sama aja. Nggak mutlak sih ngomongnya apa ya. Emang les gitu. Maksudnya dari rumusnya. Terus kita bakal pakai di next textnya. Karena kan soal grafik ya. Pasti kan ada kesenimbangan dengan yang lain. Nah itu lah intinya. Sumpah aku juga kayak bingung. Aku tidak mau menyebutkan merek. Intinya ada seorang dosen. Dia bilang, ayo siapa yang mau menjawab ini? Maksudnya siapa yang mau mencoba untuk menjawab ini? Teman-teman gue udah pada jawab bla bla bla. Tapi dosen harus kayak gitu kayak maksudnya bener nggak ya gitu. Terus akhirnya gue jawab juga. Gue kayak ini gini gitu. Dan itu tuh emang kayak gue tuh udah ngerjain berapa jurnal, gue udah baca berapa jurnal sih, gue udah bikin berapa laporan sih, ya pasti itu udah ngelotok kan, itu soalnya tentang kayak upwelling sama SPL sama chlorophyll bla bla bla, itu tuh ngelotok lu, kayak ngelotoknya bener kayak sampai lu udah luar kepala abis kan. Terus prof itu masih yang kayak enggak ya, ada karena gue nggak salah ngomong juga sih kan, kayak gue ngomongan itu tuh nutrien sama fitoplankton ada kan nutrien mempengaruhi fitoplankton, emang bukan mempengaruhi sih kan, nutrien kalau berapa banyak nutrien itu kan mempengaruhi dong, bener gak gue? Mempengaruhi dong, berarti mempengaruhi. Kalau nutrien dikit fitoplanktonnya nggak banyak, ya nggak sih? Kata gue, oh enggak ini kok nggak langsung, ya kan emang nggak langsung, fitoplankton kan nunggu dulu sampai numbuh, maksudnya dia misalnya sampai dia yang kayak banyaknya gitu loh. Terus gue disitu kayak kayak gue bodoh dan gue gak salah, padahal gue yakin teman-teman juga setuju. Bener gak sih fitoplankton itu ada karena dia makanan nutrien kan, jadi kalau misalnya nutriennya banyak itu kan banyak dong. Terus itu kayak bapaknya enggak gini terus gue kayak perasaan dengan gue tahu gue malu, ilmunya jauh beda loh, tapi di situ tuh pas bapaknya jelasin juga sebenarnya ya sama aja sama yang gue ngomongin, tapi mungkin ditambah ya karena dia kan udah dosen ya gue mah apa remah roti, tapi maksudnya kayak hargai gue at least kayak okay, mungkin bener gini ya, tapi ini kayak ini nggak ada, kayak langsung kayak nih pas gue bener tuh dia diem doang. Kalau pas gue udah bagian salah dikit aja, kata gue salah dikit aja, gue kayak penempatan gue kayak kurang ini, langsung enggak salah gara-gara gini. Woi orang mah kayak itu perasaan gue kayak hargai gue cuma mau dihargai sedikit aja, bisa nggak? Tapi nggak apa-apa sih. Enggak sih, sebenarnya lu nggak bisa minta untuk dihargai oleh dosen. Itu tuh kayak hard thing gitu, like it's like kind of impossible. I mean like not really, depends on like who-nya. Kalau whom. Anyway, kalau misalnya dosennya itu or the professor is like very kind and like not really give a shit that much, itu sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya kayak lo jangan merendahkan murid lo cuma gara-gara mereka juga baru belajar. Maksudnya kalau misalnya emang mereka tuh emang mereka menjawab tuh karena emang yang dari mereka tahu gitu loh. Maksudnya kalau misalnya jangan kayak enggak lo salah gara-gara gini, maksudnya
please gitu, please banget. Gue nggak mau yang kayak sok keren gitu loh, kayak iya dia lu paling keren, lu harus bener selalu. Enggak, gue juga tahu gue nggak bener selalu, tahu kok, tahu coba. Tapi maksudnya hargai orang yang di sini kan. Lu bertanya nih gitu, kalau bertanya berarti butuh jawaban dong, ya nggak? Salah ya sih, ya kan? Kalau butuh jawaban berarti kalau ada orang yang menjawab, hargai, oke? Enggak sih, salah gue, enggak deh, enggak jadi guys, salah gue untuk ini guys, salah gue. Si dilihat kata gue, si dilihat. Ini kayak gue yapping this much, like not really that much people gonna like see. I'm like not really that much people will see. Kayak, aku tuh kesel banget kayak, kenapa? Hidup ini kayak, maksudnya, kesal dikit. Hah? Wait, tunggu dulu. Enggak, maksudnya ini bener sih. Tuh kan nol semua. Taruh dulu. Baru nggak lagi. Bentar ya, ini habisnya aku benerin itu. Sumpah baru nggak. Tadi kayaknya nggak nol semua deh. Ya nggak sih? 3-0. 4-5-4. Tadi kayaknya nggak nol semua deh. Masa nol semua gini sih? Sumpah dah. Tadi nggak nol semua. Ih. Ini mana nih? Bener vertikal. Bener kok. Coba. Finally. Baru saya. Maaf ya guys, saya tadi nggak nol semua kan. Tiba-tiba aja nggak nol semua. Happened bro. Happened. Anyway, kita next aja. Kayak yang tadi agak salah dikit. Nggak salah sih. Error. Sumpah, rumusku udah bener. Anyway, kita harus ngulik lagi guys. Vertikal kan ya?
Anyway, gue juga mau ngomongin soal orang yang lack of empathy. Orang-orang yang lack of empathy itu kayak menurut gue orang paling menyebalkan. Kayak orang yang paling kayak, please lu tuh paham gak sih kalau ini tuh penting gitu loh, kayak orang tuh nggak paham kalau misalnya kayak some things itu tuh emang harus dipikirkan. Maksudnya harus pikir tuh kayak misal kayak you've interact with someone, like you've met someone gitu kan. Terus kayak gue tahu mungkin kalau misalnya lo terlalu memikirkan semuanya kayak gue, itu akan masuknya ke overthinking. Kayak gue tuh bener kayak apapun tuh kayak, wah ini gue ngomong apa nih tadi salah nih. Itu emang kurang bagus sih bisa dibilang. Tapi maksudnya di sini itu konteksnya lu tuh ampe yang nggak memikirkan sama sekali gitu. Lu cuma kayak, oh ya udah, kayak gue lupa, oke, sorry, nggak ada sorry, nggak ada maaf, nggak ada makasih, nggak ada anything, and just like the fact that you even like think that it's okay, it's kind of concerning. Kayak it's not okay. You're not care. You're incapable of caring. You can't. You're you can't caring. You can't give a shit about people. It's not cool. It's not great. It's annoying. You know? It's annoying. Ntar di 6084 kayak at least lu mikir gitu kan, lo lagi di suatu tempat yang banyak orang, mungkin tidak memposisikan diri lu sebagai diri lu, jangan pernah memposisikan diri lu sebagai diri lu, posisikan diri lu sebagai orang yang lu mau melakukan kayak mau memperlakukan hal itu pada dia. Gue ngomongnya maksudnya memperlakukan nggak aneh-aneh juga ya, maksudnya yang kayak you want to like a bullying secara verbally, it's counted as bullying. It doesn't make it any less of bullying for me. I mean, like, you're not that close to this person, like you're not even friends gitu loh. You're not even freaking friends, and like you just like talking about like him not saying shit right, like it's not okay. Gue ngomongin soal dosen itu apa ya, gue ngomongin soal there are moments that people don't really care about, like they actually like don't give a shit like about how other people might feel, and it's concerning menurut gue. Tapi jujur orang yang dia kayak dia bully secara verbal yang tadi gue bilang itu juga not care to people that much. Jadi sebenarnya gue juga mikir kayak dia sebagai orang itu tidak terlalu peduli pada orang lain. Maksudnya bukan tidak peduli, dia tidak mengedepankan kalau misalnya let's say misalnya I talk to him about like kalau misalnya gini ya kayak sedih ya, itu kayak
Iya sih, tapi kayak gue gini, ada ini kayak you have to give it, you have to give you have to give something to it dulu, baru lu bisa berkomentar soal itu. You can't just like, dia tuh he's a man but he always making it about himself, like literally, like I can't compete with him, like literally, like let's say kayak gue baru ngomong kayak gini 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 gitu gini gini gitu, terus dia kayak lah gue kemarin tapi tuh literally every single shit that I said, it's always have to be about him. You know, it's not like itu bukan tentang soal dia mau jadi narcissistic atau gimana ya. I mean like setelah gue liat, lu kalau ngeliat dia juga tahu kalau he's not narcissistic, but he always, I think because like he, misalnya personally he lacks of empathy gitu, bener like empathy banget. Tapi gue bingung kayak, gue tahu mungkin lu emang dari kecil tidak diajarkan empathy karena lo tidak biasa berbagi, tapi maksud gue kayak it's shocking, like it's freaking shocking. Like I have, nggak deng, my kayak kebanyakan friends gue tuh kayak they have brothers and sisters, so like they knew how to give, how to give a responses gitu loh. They knew how to give response to like anything gitu kan. Terus dia tuh kayak bener-bener kayak pas yang kata dia ngomong kayak, lah lu mending nah bisa, maksudnya kayak at least you need to be more, I don't know, care about people. Like I know maybe you're better than anyone, maybe you more miserable, maybe you had it worse, but you can't just like fucking menimpal itu dengan kayak, lo bayangin aja deh, gue cerita soal something that I really really deeply simpan dalam diri gue. I mean like not many people knew about that, not even my friends, like my closest friend yang gue udah kenal years, but gini loh, gue tuh malah lebih cerita ke orang yang nggak terlalu deket, karena gue ngerasa tapi kita deket tapi nggak deket, kayak gitu lah, misalnya kayak nggak yang setiap hari gue sama dia gitu. Nah karena kan gue cerita nih, dia udah ini banget ya sih kayak, nah itu kan ya itulah kenapa kok kalau gue gini, kalau gue dan gue, ya lo emang paling harus dipikirkan, emang lo harus dipikirkan, tapi maksud gue, hey, gue lagi cerita, bisa dengerin dulu nggak? Maksudnya dia tuh selalu motong kayak langsung gue gini. Gue bukan yang nggak peduli sama lo, oke, lo bercerita gue respon tetap. Maksud gue tuh kayak, lu juga kayak pikirlah gitu, orang kan juga makanya sebenarnya orang kan juga kayak punya hati gitu ya, punya pemikiran gitu ya. Dan gue terus kayak bingung gitu, kayak misalnya nih, itu ada suatu hal yang menurut gue tuh penting banget tuh, yang kayak tadi bisa diganggu gue lah. Terus ya mungkin sometimes dia ini sih kayak expected, tapi kayak sometimes dia tuh kayak terlalu mau menang, I don't know. Anyway, gue gak tau sih, ini gue banyak banget ngomongin soal orang, semoga aja ini tidak leak. Tapi masa gak ada ya orang yang menonton juga sih, kan udah dikasih tutorial, jadi harusnya ada yang nonton. Please gak ada yang nonton, please jangan ada yang nonton. Karena gue suka banget, maaf ya kalau aku selesai, tapi kita belum ngasih nama. Sumpah maaf ya kalau aku dari tadi kayak ngomong doang,
Sebenarnya aku nggak benci banget sama semua orang ini, semua beneran gue nggak benci. Gue kayak bukan mencintai juga sih, respect mungkin bisa bilang. Kayak I know that they have something. Gue tahu, tapi kayak gue akan berpikir kalau lu benar-benar memiliki sesuatu yang tidak bisa untuk digugat. Terus gini, harus fokus bentar ya, harus fokus. Kalau ini nggak bisa ambil ngobrol nih. Sebenarnya bisa ambil ngobrol sih, tapi kayak kalau ngobrol ntar kayak kelupaan. Soalnya ini juga X. Kita ganti access title-nya. Salah. T. Ini yang X. Ganti access title-nya. Ini kita ganti jadi T. Kita ganti jadi X. X. Sudah, ini kita masuk ke kecepatan horizontal. Tapi kalau bisa horizontal sih, nggak apa-apa lah, sama aja. Main dulu access title, chart title sama legendnya tuh di kanan. Chart title-nya kita 12 aja. Kalau 14 kegedean. Terus nama aku lumayan panjang ya, jadi kayak nggak kelihatan gitu. Udah nggak ada 3 kan, udah 3, ini udah benar. Udah sih, ini tambah juga access title, chart title, dan legend di kanan. Data 3, nah itu ya kan ya.
start title. Cantikannya. Oh my god, last guys, last. Oh my god, finally. Udah kelas jam 9.40. Enggak bisa. Saya ini mah. Nah, kelasnya praktikum ya. Hidup praktikum. Apa hari praktikum? Happy banget ini muka. Always. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah. Lihat. Semua grafik selesai. Nah ya, grafiknya ya. Ini kita nggak ada tempat hasil naruh semua grafik. Ini grafik-grafiknya. Tunjukin juga deh. Ini pas data 1 seperti kemarin. Ini udah aku lengkapin juga. Terus ini data 2. Ini pas tadi juga baru kerjain. Nih. Iya betul. Anyway ini mau kasih tahu dia tuh yang elevasi yang kanan yang bagian versus X itu kan ada grafik yang paling atas T1 dan 0 tuh kayak melengkung gitu kan. Terus setelah itu tuh ada gitu kan. Ada T1, T2 itu kayak makin langsung ke bawah. Itu menandakan kalau misalnya si T0 itu kan bagian puncaknya. Setelah itu yang lain tuh kayak beberapa detik kayak kan yang time-nya beberapa waktu setelah terjadinya si climax ini. Habis itu kan turun lama-lama. Semakin lama semakin harusnya per detik sih, harusnya dia detik-detik. Jadi kayak satu detik gitu. Sama juga di sini di bagian jarak dasar juga sama. Horizontal udah pasti horizontal. Tuh secara horizontalnya. Ini secara vertikalnya. Kan jangan kayak gitu kan. Gitulah. You know what I meant. Anyway, kalau maksimum udah pasti maksimum berapa tuh ya segitu aja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata itu. Terima kasih. Ini modul 2 cukup mudah sih tapi banyak. Thanks, love.